Nah, meja atau tempat pemandian itu sedikitnya harus ya miring gitu. Jadi supaya air mengalir. Kalau ada kotoran juga mudah. Nah, ini yang tinggi, rendah. Agak ditinggikan kepalanya gitu. Nah, setelah berada di tempat pemandian, pertama kali kita dibersihkan dulu itunya ya, duburnya, bersihkan dulu duburnya, dicuci dulu ya dengan air. Nah, setelah dianggap tidak ada kotoran, lalu kita diwuduan gitu. Nah, cara wudu itu ya sebagaimana kita wudu mau sholat gitu ya. Setelah diwuduan, lalu disiram dengan air. Nah, gitu ya, siram dengan air walatra gitu. Setelah walatra itu, kita menginjak pada ngadusan mayit. Kumaha niatnya niat wudu? Ya, saya berniat untuk mewudui jenazah ini lillahi ta'ala. Begitu pula dalam mengadusi mayit gitu ya. Nah, tata caranya sebagaimana Pak Haji tadi di itu ya. Jadi pertama yang perlu dibasuh itu yang kanan dulu ya. Yang kanan dulu. Nah, pertama, lalu dimiringkan. Nah, ini memandikan diawali yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan sini diratakan. Terus setelah itu kemudian diangkat, ini kanan nih, kanan mayit ya, diangkat ke sini. Nah, gitu. Terus bagian punggungnya diratakan juga. Memang berarti dibutuhkan ya minimal 2 orang ya yang memandikan. Nah, ketika kita memandikan seperti ini, Bapak Ibu sekalian, perlu diperhatikan harus tetap tertutup aurat dari sang jenazah. Jadi ada lembaran, ada lembaran kain biasanya di ini ya. Jangan digulingirkan gitu ya, nggak boleh. Tadi sekali lagi kita memperlakukan jenazah itu seperti sebaik mungkin. Orang yang masih hidup. Tetap tertutup aurat itu harus dijaga. Meskipun ruangannya ditutup juga ya Pak? Iya, meskipun ruangannya ditutup kan ada di itu tidak ini kitanya juga gitu. Nah, setelah itu ini bersihin, ini masih yang kanan, ya bagian punggung. Nah, setelah itu kita balikin lagi. Nah, kemudian bagian yang kiri dari atas ke bawah terus sama diguyur. Kalau dulu pernah ada yang saya dikasih tahu ke saya itu guyurnya itu biar nggak ini katanya dikasih dulu selang atau taruh tangan tahan sama tangan, jadi nggak langsung ngucur ke badan tapi di tangan kita terus kemudian baru ke ini ke mayitnya. Nah, kalau kitanya sudah pakai sarung tangan ya, jadi perlengkapan sudah pakai sarung tangan, pakai masker, itu perlengkapan kita udah dipakai ya dari awal ya. Itu sama. Nah, lalu kemudian kita piringkan yang bagian belakang punggungnya dibersihkan. Ya. Nah, ini dibersihkan semuanya tetap dari atas, kemudian sampai ke bawah. Nah, kemudian setelah itu balik lagi, kemudian disampuan lagi. Ya, disampuan. Setelah itu, ini kan masih itu. Nah, diurut lagi ya. Ini untuk mengeluarkan kotoran. Nah, sampai gitu. Habis gitu. Ya, gitu. Biasanya beberapa kali. Nah, jadi tadi di awal kita ngurut. Nah, ini kira proses. Jadi kan itu kalau yang namanya jenazah itu ada kelenturan ya, lentur ininya otot-ototnya. Nah, itu tuh kan sekali ngurut itu belum tentu sudah keluar semua. Biasanya begitu. Jadi di awal tadi udah diurut, setelah ini diurut lagi, ya, gini, diangkat gini, nah ditekuk gini, biar tekuk itu neken biar kenapa? Memang kurang itu. Kembali lagi. Sama aja lah. Karena sok
cara ngurutnya keras atau Pelan-pelan. Nah, gini dari sini ke sini. Jadi ini kan perut ada usus-usus. Ya. Nah, dari samping sini ke arah dubur. Gitu. Terus ini biar keluar. Ini jadi intinya kita mengusahakan untuk mengeluarkan kotoran yang ada di perut sang jenazah. Gitu. Wudu beberapa kali gitu ya. Gini. Sambil agak ditekan gitu. Nekennya arah ke bawah. Tekan gitu, nah ke arah ke bawah gitu. Gitu. Terus dibersihin. Jadi yang membersihin intinya ini tetap ada lapisan kain. Nah, diguyur misalnya berdua, kita kan pakai sarung tangan, dibuang ininya kotorannya langsung gitu, dibersihin gitu. Sampai tentunya ya pakai sabun biar nggak bau, itu kita lakukan gitu. Selanjutnya apa sih? Nah, kalau udah dianggap tadi bersih gitu ya, lalu biasa tadi di wudhu tadi. Bukan terakhir. Wudhu yang terakhir. Nah, jadi sekali memandikan mayat itu berapa kali wudhu? dua kali. Jadi di awal pertama, kemudian Dan yang dimandikan, terakhir. kemudian Ya. diwudu lagi, diwuduin lagi. Dipraktekkan Pak wudunya Pak. Aja biasa Pak. Kan wudu kan Yes. Iya. Jadi kalau di lengkapnya ya berarti Tangan, iya. guyur, Guyur. tangan, guyur, Iya. Muka. kemudian udah ya, Muka. tangan, guyur, Kaki. terus yang kedua, muka, ya, muka, guyur, Rambut. nah jadi di muka itu kalau mulut itu tadi cuma dimasukin aja sama itu. di selang-selangnya digosok-gosok dikit ke itu giginya, Giginya. gitu yang untuk membersihin. Interupsi. Bila mana gigi palsu atau kita nggak tahu, Harus dicabut. Berarti yang memandikan jenazah itu mesti bicara dulu kan. Makanya. Terus taruskan ke Iya. keluarga. Ada. Apakah ada gigi palsu? Iya. Pakai gigi Mas G Dicabut. Nah, ayo gigi Mas. Nah, setelah dibasuh mukanya, tangannya biasa kita wudhu, kepala, telinga, kakinya biasa seperti wudhu biasa. Bapak maaf, ini teh pakai sabun kayak gitu nggak ya? Hah? Pakai sabun kayak gitu? Ya pakai. Ini Pakai dulu sabun. nih, wudu kan. Ini gosok gigi biasa? Pakai nggak? Itu cukup dengan itu. Nah, kalau sudah dianggap tadi sudah beres diwuduin, terus pakai handuk, ya, pakai handuk, dihandukan. Nah, dikeringkan. Berarti ini dianggap sudah Bersih. beres. Nah, harus sudah siap apa? Harus sudah siap apa? Ini ceritanya masih di sana ini yang di Masih di kolam renang. teman-teman itu. Kita kan 2 tim. Nah, pertama ukur panjangnya ini. Cabut kan? Gitu, sok. Nah, itu. Jadi kanggo luarnya ya Pak Ji. Nah, Lebihin Pak kejengkal. Jangan di sini Pak. Nah, jelas kan Ji? Masih Pak. Bisa jadi keterangan. Itu kapasnya kok nggak ada? Kenapa? Mana uangnya dikorek-korek? Iya, sampai bersih. Ini kuku kalau panjang gitu. Jadi harus ambil kain putih digitu kalau masih Nanti kalau perempuan non make up. penting lagi. kalau masih basah seperti itu. Kalau ada mayat yang
Itu lebihnya kira-kira berapa senti Pak supaya nggak kotor gitu? Dari atas ke atas. Sejengkal Pak. Ya, sejengkal. Sejengkal. Sejengkal ya. Biar nggak 15 kotor cm, nanti. 15 cm Pak. Supaya tahu. Ya. Biar nanti pas dibungkus nggak tekor gitu. Terus kain yang kedua. Kita jadi berdiri semua. Biar jelas. Kita Hirup benar contohnya besar itu. Pak Opi itu. Budi dan Budi kan. Yang mau coba aslinya. Jangan bola-bola. Enggak Pak. Galamat Pak. Betul. Dari belakang, dari kita. Juga dibakar. Tali mengambil lah. Tali. Nah, gitu. Ya ada. Kalau untuk perempuan, nah harus ada itu Samping. samping. Nah, gitu. Buat laki-laki. Cawat Apa? Enggak pakai Cawat tiba-tiba. Cawat yang Cawat kenapa? Satu ya, anggap ya sampingnya tas iya. Nah untuk celana dalamnya, Cawatnya. Kira kainnya Pak. Lah, dipotong. iya. Kamu kudung. Muhammad Kantor ini sejati. Bisa. Pesan. Kopi sudah muncul. Sering. Semakin efek. Lanjut, kamu berenang. Nah, ini untuk cowok. Nah, Yang paling sederhana gini. daftarkan pertama ya. Kayak itu dikasih kumpul kan saya di beda. Kan bisa apa? Pak, jenazah perempuan juga seperti ini. Jadi lapisan pertama ini, baru kalau yang perempuan juga di samping ya Pak. Samping. Nah, Samping itu keseluruhan. yang tadi samping tadi itu. Oh. Nah, itu. Terus tudung untuk perempuan. Tuhnya gitu. Tunduk pada segitiga, pada lempeng mangga kumaha itu mah. Kayak orang tuh. Orang meninggal udah siapin dulu. Nah, Ya, tudung dia. pada gitu mangga. Iya, bisa dah. Iya, Tudungkan dia. tudungkan ya. Sama biasa gitu ya. Biasa. Kamu ada dana atau di nanaonan? Lah, Ayah Kalau ada dana. Setelah ini samping. kita cari. Samping. Setelah ini samping. Ayah lumpian. Nah, Ini tiga iya nya. Gimana? Pak Haji, kalau kapas itu satu mayit berapa Bu? yang penting tempat sujud anggota sujud. Oh. Ya itu teh. Muka, Kumpul. tangan, Iya, betul. lutut. Kaki. Jadi tidak perlu so Tidak
Semuanya. Udah di bulan buka pas sudah. Kalau darurat nggak ada perempuan, ini perempuan mayatnya. Nah, apakah yang pamabek biasa? Murim apa? Muhrim. Semuanya yang terdekat. Satu itu. Nah ini udah ya Bu ya, Pak. Oh, Ya. Pak. Nah, ada yang pakai gamis, itu ya. Supaya mudah, gitu. Orang lagi galut. Kami sejuta acunya. Karena aku apa yang masuk kasih itu lah. Buat istri ya. Berarti juga bisa hati. Kepala masnya. Kami terbiasa. Dia banyak. Dia dulu. Kami terbiasa dia banyak. Terus dari pembina lawan dari pas 3 bisa dibuat tuh. Nyapi seperti itu. Nah, tetap kan pada saat dikubur mas ada yang bodas. Nah, Jadi 5 itu ada yang pakai gamis, nah seperti ini. Gitu. Jadi si mayit langsung itu. Tinggal ini kayaknya diukur sampai ini kan. Aja. Iya. Gitu. Jadi setelah ini misalnya dimasukin gamis itu ya. Nah, iya, coba. coba. makan Nah, di bawah. Kasep we Bu ya teh. Nah, masukin gini ya. Masukin. Nah. Malaikatnya pasti Ini tangan dalam posisi gitu ya. Dekat. Nah, Dekat. Arya tuh tangannya di tali ya. Tangan angotna nanti terus iya Pak. Satu kali. Jadi kalian gini, untuk dari kalian depan ki punya kata tuh. Supaya Kirang kan balanya enggak memang. Dan 12 meter. Mungkin terakhir Pak Ade. Mungkin terakhir ya. Kita harus menutupi semua aja ya Pak. Iya. Cobain bentar. Kita coba ya. Biasanya kan ada pajak yang besar, ininya. Nah, ini harus ditambah ini. Lagi ditambah. Kalau Kain seperti ini mah mungkin ya ditambah ini. di petanya begini tuh yang di dalam yang sebelah sini atau yang sebelah sini ya Pak? Iya. Apa? Di petani ini nih. Iya. Yang kanan dulu Pak. Kanan dulu. Kanan dulu. Nah, kanan di dalam kali ya. Ya. Nah, masukin. Itu ada akhirnya mas itu sebenarnya jasanya. Nah, ini. Ya Pak RW ya, akhirnya mah sama ya Pak ya. Sama. Makanya jangan Sekarang ada beli lagi. Nah ini kalau misalnya nih, ini kelihatannya kondisinya kan darurat. Ya. Misalnya kurang gini, yang ini ditaruhnya di atas saja ya. Di atas. Cobain Pak. Nah, Iya. Atau digeser gitu. Dapat Iya, itu yang bagian kecil ke atas. Nah, iya Pak. Nah, gini. Ya. Kalau kondisinya memang kalau kurang. nah gitu. Nah, kalau sudah begini, berarti tinggal di kalian diikat. Ikat. Berikutnya apa? Talinya. Iya. Dua Pak kalau cekak mah Pak tiga kali ya Pak. Dua Pak jadi ditambah itu. Nah, posisi tali ini paling di Bukannya masih berapa? Paling kiri. Paling kiri. Oh, udah di kuburan mah dibukanya Pak. Iya, dibuka. Tapi kalau udah miring gini kan harus di pinggir. Anu macetan dua ditumpukan Pak mobilnya. Tadinya katanya nanti gitu. Tiga. sama Ya. Jadi nalinya nali hidup ya, karena nanti mau dibuka lagi pas waktu di yang lahan. itu anaknya.
Ini tumbuhan dan tumbuh lah Pak. Sambung. Ibu, Hari korosan ya. Nuhun, tarik mulang Pak. Tarik mulang, nuhun, kabel bukana. Nah, tadi benar nalinya di sebelah Di kiri, kiri, Pak. sebelah kiri. Ya, nanti di sebelah kiri. Nanti kan pas waktu mau di ini ya di sana nanti dibuka lagi. Iya Pak, betul Pak. Pas dia ada punya tangan, nah. Ya, sedangnya itu maksudnya biar ini nggak berubah-ubah. Nanti kan maksudnya pas lagi di ambulan dalam perjalanan kan, ini tuh tali ini yang untuk ngikat biar kain kafannya nggak kebuka apa-apanya, terus kemudian tangannya juga yang ini nggak kemana-mana. Jadi jangan terlalu kencang, jangan logor. Kalau logor nanti lepas, gitu ya. Sedang aja. Haji kalau cover di minyak sedikitnya Di tadi langsung. Sebelum Dibungkus. Jadi Boleh. sebelum dibungkus, Di atas ininya. Nah, sebelum dibungkus, tadi kan misalnya Sebelum datang mayatnya juga. ya di bawah itu. Sebelum datang mayat Pak, sebelum datang mayat ini. Ya, sudah ditabur. Nah, di kain kafan itu ditabur, dikasih air barus, ditabur barus, dikasih wanginya. Nah, terus dikasih mayatnya ditaruh, kemudian dikasih kapas, kain-kain kapas. Nah, baru dibungkus. Ya. Nah, pas waktu sudah ada kain kapas dibungkus, dari atas ditabur lagi. Minyak wangi. Ya. Sebanyak-banyaknya minyak wangi Nah, biar harum. biar harum. Sedangkan situasi sekarang COVID kan, cara ini gimana cara melakukan? Itu mah di rumah sakit ya Pak ya? Sakit tuh. Kopi sangat kurang. Itu mah di rumah sakit kan ya Pak? Yang ngertiin dari rumah sakit karena beda. Iya. Beda perlakuannya dan ininya apa? Dia prosesnya beda. Nah, pakai peti, kemudian prosesnya juga Iya, beda ya. pakai APD lengkap, Iya. ya. Itu memang beda ya kalau yang sakit COVID. Ya gini kan kita yang yang standar Pak, yang normal nih. Normal. Tapi Pak, kalau seandainya yang jenazahnya meninggal di rumah sakit, sudah dimandikan di rumah sakit, Iya. apakah pas nanti dibawa pulang ke rumah harus bersih. dimandikan lagi atau Tidak gimana? perlu. Tidak perlu ya. Udah di rumah, kecuali kalau di rumah sakit belum diurus. Nah, Gitu. terus perlu dipastikan kalau di rumah sakit atau rumah sakitnya yang umum, STS atau rumah sakit Islam, Islam. insya Allah kita yakin. Iya. Kalau misalnya di rumah sakit Santo yang Yusuf, Santo gitu. Yusuf, Betul. teruskan yang ngurus di sana Muslim enggak? Kalau Muslim, tahu seleres tuh gitu. Udah Keluarganya yang tahu. gitu. Keluarganya nanyain gitu. Kalau memang belum berarti kudu pulang, maksudnya keluarga di rumah dimandiin lagi gitu. Gitu. Kalau yang tadi misalnya Borongil Santo Yusuf atau Manuel apa ya misalnya gitu ya, itu kita perlu mastiin, itu perlu dimastiin. Betul. Gitu ya, misalnya dari sana dibawa ambulan sampai rumah, waktu di rumah sakitnya tanyain, ini kalau memang mau mastiin ya di rumah saja, di ininya, dimandikan dan seterusnya, gitu. Maka Tadi kan sebelum dibungkus, kan dimandiin. Ulangi. Orang yang memandikan itu, ya, yang memandikan. apakah si bekas air mereka itu yang meninggal itu najis tidak? Nah itu karena nyampur najis. Ya maksudnya nyampur karena ada kotoran-kotoran nih Pak. Nah, itu najis, makanya Perlu mandi lagi ya, saya sapanya. yang memandikannya. Oh ente, kadang kan dia diwasul. Cuma maksudnya gini Pak. Nah, ketika mau memandikan, ini kan tempat mandi mayatnya. Nah, tinggi, di sini ada tinggi, di sini ada lubang biasanya. Nah, kemudian langsung ke arah saluran air. Nah, kita memang dibutuhkan banyak air. Untuk apa? Yang tadi kalau ada kotoran-kotoran langsung diguyur. Misalnya pakai selang air, langsung diguyur biar dia ngalir, langsung keluar, langsung bersih. Nah, nanti itu misalnya pas pertama kan bersihin, setelah diwuduin, kemudian dimandiin, tadi kita yang kedua dibersihin lagi, dikeluarin, isi keluar lagi kan. Nah, itu diguyur lagi pakai air. Nah, terus jadi banyak diguyur pakai air, langsung keluar. Bersihin lagi yang di sininya dibersihin sampai bersih Pak. Ame kayak kokoprak. Nggak maksudnya yang
Yang mana juga? Yang membersihkan kita, Pak. Yang membersihkan kita. Kayak sekolah harus dipakai. Ya itu mah api gitu loh. Nah, saya misalnya nih, kalau misalnya mau bagus Pak, pakai namanya tuh, celemek atau nanti jas hujan plastik. Nah, celemek yang biasa ada. Kalau enggak, misalnya jas hujan plastik, kita itu biar badan kita nggak dicebret, kan di plastik kan. Nah, nanti setelah selesai ini langsung buka. Nah, gitu. Ada APD, kalau yang daruratnya tadi yang gampang, jas hujan plastik itu akan melindungi. Ketika kita proses ini cepret-cepret, nggak ke baju kita. Setelah selesai langsung dibuka, gitu kan? Langsung ini. Gitu. Nah, di sana apa? Anu dia kan anu becok. Jadi numpangnya bencong, seenak teh sebenarnya laki-laki. Tuh, iya bencong mah laki-laki ya. Nah, yang ke Cuma ke perempuan. Nah, ambil ke asalnya. Berarti dibakarna ke pamegatnya. Dia ada bencong. Kalau laki-laki kan 3 lembar, kalau perempuan kan 5. Hitung-hitungnya yang panjang itu atau semuanya 5 Semuanya. Dari kerudung, dari Oh jadi itu. Jadi Jadi ininya mah cuma sama 3 gitu yang panjangnya. yang mau itu boleh. Ya, jadi yang tadi yang sedikit-sedikit itu hitungannya, kemudian ada samping 1, kemudian 3 lagi itu minimal yang keduanya yang panjangnya. Terus kalau perempuan kan selalu dibikinkan baju kayak gamis gitu ya langsung. Terus bikin sahabatnya juga, saya sering bantuin gitu ya dia. Jadi di tempat masih waktu di pemandian, dikasih Ya, jadi yang pertama itu bagus Ibu. Jadi pas waktu masih di pemandian sebelum mau dipindahin kan itu caranya dipasang duluan. Ya. Biar menutup aurat gitu. Jadi pas waktu digotong-gotong itu sudah apa ya selamat lah gitu ya. Apa pemandiannya kering. Apa pemandiannya kering lagi. Jangan sampai cawatnya basah. Oh iya betul. Jangan sampai cawatnya basah. Jadi waktu di tempat pemandian itu waktu masanginnya itu setelah dikeringkan, ditandukkan semuanya, udah kering baru dipasangin. Pemandiannya kering. Dikeringkan dulu, baru dipasang. Kemudian ya tadi dipasang cawat, kemudian di atasnya juga sudah ditutup, baru dibawa ke tempat yang mau dikafanin, pengafanan misalnya ke dalam rumah. Gitu gambarannya. Cuma satu lagi, saya sering bantuin, kadang-kadang auratnya nggak pada tutup. Caranya tutupnya gimana kalau mandiin, ngasih ininya, ditutup dulu gitu. Tutup, terus dari ngasih airnya dari bawah. Oh iya, cuma saya sering bantuin, kadang-kadang saya suka agak gini, cuma saya belum pernah bagi-bagi tugas. Cuma saya astagfirullahaladzim, sukanya kasihan gitu. Jadi digojek penutup ininya itu bagusnya itu samping. Iya samping. Biar agak gede kan, bisa nutup semua tubuh. Nah, ditaruh di sini, kita guyurnya di bagian bawahnya. Dikodok. Jadi bawa selang air, nah kita kodok, bukan. Gitu. Makanya memang Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya yang memandikan itu memang sebaiknya adalah kerabat terdekat. Suami oleh istrinya, istri oleh suaminya, oleh orang tuanya, oleh anaknya. Ini dalam rangka keselamatan itu. Betul Pak. Itu paling baik. Makanya nanti kalau kita ini sebagai utusan dari RW itu juga nanti bisa mensosialisasikan di lingkungan kita, majelis taklim di masjid kita gitu ya. Karena apa yang paling utama, paling punya ya tanggung jawab itu adalah kerabat terdekat. Bapak maaf, kalau seandainya yang sudah menunaikan ibadah haji, si kain yang ihram yang sudah pernah dipakai itu di ini enggak? Boleh ya. Saya siapanya. Kalau ada wasiat boleh. Oh. Wasiat. Tapi memang tidak masuk wajib ya, harus. Ya wasiat, kain ihramna kan, bodas kan, kain ihramna, kanggo pembalut numpang luarna gitu. Tapi saya dimasuk di hitung lembaran. Iya.
Jadi yang lembaran kafannya tetap itu bagian paling luar aja. Bisa gitu, nggak masalah. Enggak, dari sana masih ada. Kalau ini Pak, masalah gamis Pak ya, kan kalau kita biasa lihat Pak ya, membantu gamis itu udah dipasang, tapi di apa kafannya itu udah 3 lapis untuk laki. Gak apa-apa gitu Pak. Gak apa-apa. Jadi kan kalau barusan lihat kan gamis itu termasuk 3 lapis gamis kan gitu. Iya, termasuk gamis. Kalau misalkan kita kan ikan min gamis gitu Pak ya. Nah kan, sedangkan kapan udah digelar 3 lembar, itu bisa nggak Pak sebenarnya? Ya boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau tadi misalnya itu katakan minimalnya minimalnya. Ini juga kelihatannya itu Pak, tadi kan nanya itu kan lebar kain kafan itu ada yang ini 90 ya, ada yang 150, 1,5. Bagusan yang lebar, biar nutupnya itu langsung. Kalau ini kan tadi setengah di bawah, setengah di atas. Nah ini istilahnya yang daruratnya, yang minimalnya intinya tubuh jenazah itu harus ketutup semua, gitu kan? Itu intinya. Paling sedikit itu kalau darurat itu ya 1 lapis, gitu. Kalau tadi kita banyak lapis itu targetnya biar semakin gerak-gerak semakin bagus, gitu. Gitu. Itu gambarannya begitu Pak. Jadi keluasan dari syariat Islam gitu ya. Kalau dalam kondisi darurat begitu, bahkan gitu ya kondisinya nggak ada apa namanya itu kain kafan. Ada sahabat itu kan yang meninggal itu ketika ditarik kafannya ke atas tutupin kepalanya, kakinya gini kelihatan Pak, karena kain kafannya kurang. Tapi nggak masalah, namanya darurat, ada seperti itu. Sebaiknya kain kapan itu yang cepat hancur, sebaiknya itu. Gitu. Tapi sekarang kan ketoron. Berapa meter? Ketoron awet namanya. Lagi untuk perempuan berapa meter keperluan kain kafannya? Ya itu sesuai dengan ukuran yang ada. Ada maksimalnya. Ya 12 meter lah. Kurang dari Ya. Kan Jambi rupiah ada jangkauan pendek. Berarti minimal 12 meter. Bahannya Pak Haji beda-beda kain kafannya? Ada. Ya ada kapur mah kain kaci, kapur mah. Aya apa tetoron. Mau tos 50. Naon 5 tahun oke masih kene. Itu. Ketua saya beda sama saya. Kalau kaci itu sebenarnya kan katun. Kalau katun itu lebih mudah Hancur. Jadi itu malah lebih bagus. Kalau tetoron tadi kan lebih awet, lama hancurnya. Jadi kalau targetnya itu semakin cepat hancur, lebih bagus lagi ya. Terus hancur. Nah, kalau dimakamnya paginya. Nah, kalau dimakam mau memakamkan masih terikat ini dari atas ya. Nah, ini dari di sini udah. Kalau sudah di dalam ya, lalu dibuka ya, mana aja itu mah dari. Emang ada 2 atau 3 orang ya. Dibuka ininya. Ini di dalam liang ya? Ya, dibuka kan ada ini apa ini ya? Kalau disolatkan masih tetap seperti itu ya? Ya kan disolatkan di dalam keranda itu kan, itu yang tadi udah siap kayak gini. Ini, ini ceritanya udah di dalam liang lahat. Nah ini tekankan ke pinggir itu, maksudnya bukan apa-apa, supaya posisi mayit kuat, tidak jatuh gitu ya. Ini juga maksud ada bantah tadi kan, cara pemakaman itu liang lahat ada di lain daerah mah di tengah-tengah seperti susukan gitu. Itu lebih bagus. Jadi posisi mayit itu bisa lebih kuat gitu. Di kita mah kan di pinggir gitu. Jadi kalau di kita di pinggir, U-nya itu di pinggir gitu kan. Nah, ini masuk ke U-nya gitu. Nah, makanya karena modelnya gini, itu yang butuh ada ganjel. Batu di belakangnya biar tengah guling belakang. Karena mayat ini ngadepnya ke kiblat. Bantal ya, dibaca bantal. Ya, batu bantal itu ada beberapa titik gitu kan. Sini misalnya 7 gitu ya. Itu tuh untuk biar si mayat itu enggak terentang lagi gitu ya. Nah, ketinggian padung itu 70 cm. 70
papan taduk itu ya, papan taduk. Papan yang nanti Yang itu betul-betul 70. Panjangnya 70 ya. Panjangnya 70. Nah, sudah digandal, kita pasti ngadoa sebenarnya. Hah? Ya itu mah tadi bismillahirrahmanirrahim Rasulullah udah cukup. Pas waktu mau memasukkan jenazah dari atas ke Liang lahat, Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Nah itu yang syariatnya. Jadi pas waktu mau masukkan itu Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah masuk, terus kita proses. Jadi tidak ada bacaan khusus ya dalam penguburan itu tidak ya sewaktu di dalam itu tidak ada. Cukup Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah. Contoh dari Rasul itu. Ayo di kampung sok. Maka ada Iya, tadi ya. Kalau mau inang jalan boleh. Upami ya, terus dibuka teh, sekedar dibuka wajah tadi. Iya, Enggak itu minta dibuka. pasti ditutup. Atas, tinggal diuruk kan diuruk. Mitos kan di urang mah. Lamun anu ngarurutan itu ulah nyekelan sudah gitu. Ulah nyekelan. Sok jadi. Begitu. Padahal maksudnya lain naon lamun nyekelan kadang kurang padet. Tapi lamun dia kan lebih padet. Itu mitos itu. Tapi sok dikait-kaitkan ya urang mah. Yang turun tuh 2 orang apa 3 orang Ya, biasanya? Tergantung ya. Jangan 10 orang aja. maksimal 3 karena kalau 4 2 kali itu. 3 itu kuat itu nanti kalau misalkan mayatnya kan berat. Kalau bertiga itu kalau bukan berat nanti nangkep gitu. Nangkep. Padahal ketika sudah diginikan udah aman, seorang juga nggak apa-apa. Ketika nutup padung sendirian juga nggak apa-apa. Itu adab ketika kita ke makam, ke tempat pemakaman. Adabnya kan kalau kita mau masuk dimulai dari salam kan. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'allahu lana wa lakumul afiyah. Kalau panjangnya begitu. Kalau minimalnya assalamualaikum ya ahla diyar. Salam untuk ahli kubur gitu. Itu ketika kita masuk. Ketika kita sudah masuk saja juga kemudian kalau kita baca tadi di atas buku panduan itu juga ada hal-hal misalnya sebelum mayat ini masuk ke kuburannya itu kita berdiri semua, tetap berdiri. Nah, berdirinya itu ini harus diperhatikan, jangan kita di atas tempat kuburan orang lain, di tengah-tengahnya, duduk di nisannya, misalnya gitu kan. Itu yang harus diingatkan. Nah, bagusnya mengingatkannya itu ketika kita mau mensolatkan di masjid, ketika lagi ngumpul. Itu Bapak Ibu sekalian, kita ini sedang melaksanakan syariat kewajiban salat kifayah kita kepada saudara kita, kepada keluarga kita yang meninggal atas nama fulan bin fulan. Nah, mohon perhatian semuanya. Kita kasih pengumuman, arahan. Ya, kita agar istilahnya memenuhi adab-adab kita dalam melaksanakan proses pemakaman menurut syariat Islam. Ya, tadi yang disyariatkan 4 gitu kan, memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Kita laksanakan dengan sesuai dengan syariat. Kemudian mohon perhatian ketika kita berada di tempat pemakaman. Nah, sampaikan, jangan kita berdiri di atas kuburan seseorang, jangan kita duduk di nisan seseorang, baik duduk di sampingnya, apalagi di tiang nisannya itu misalnya. Apalagi menginjak. Iya, apalagi menginjak di atasnya gitu. Melangkahi. Nah, itu memang diupayakan sebisa mungkin. Cuma kalau di Cikutra kan memang susah ya Pak ya. Duduk gitu kan. Jati juga udah padat. Jadi yang rada ini di Nagrok misalnya, yang di pemakaman keluarga mungkin masih bisa. Ya, jadi intinya kita jangan menyengaja, jangan kemudian kita cuek. Kalau yang namanya darurat, ya itu namanya darurat. Tapi kita jangan berniat, ini tapi kita merasa merasa bersalah kita karena kondisinya darurat, kita berdiri di atas
kuburan seseorang misalnya karena terpaksa, karena kondisinya misalnya rapat. Nah itu diantara adab-adabnya. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau ditanyakan? Nah, ada.